Amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk Kur Sharon, karena mereka menaikkan iman mereka kepada Tuhan dalam mempersiapkan hati kami dalam ibadah ini. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Itulah yang dikatakan di Yesaya, yang dikatakan oleh umat Allah di Yesaya, dan saya percaya itu juga apa yang sedang kita katakan. Apakah kamu siap untuk menaiki gunung Tuhan? Apakah kamu sedang menaiki gunung Tuhan? Itulah mengapa kehidupan iman sulit. Itu karena kita harus mendaki. Kita harus naik ke atas gunung. Dan lebih gampang kalau kita turun dari gunung kan daripada mendaki gunung kan. Tapi coba pikirkan, jika Tuhan ada di pusat, di puncak sebuah gunung, berarti mendekati kepada Allah, berarti memerlukan kita untuk mendaki kan. Dan kalau kita menjauh dari Allah, kita akan semakin turun dari gunung itu. Jadi coba kita pikirkan ini di ayat 2, di Yesaya 2 ayat 2 sampai 4, ayat bacaan utama kita hari ini. Ayat 2 mengatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Dan sebagai orang yang percaya, kita sekarang sedang tinggal di hari yang terakhir. Dan ini adalah pesan untuk orang-orang yang hidup pada hari-hari yang terakhir. Dan hari-hari yang terakhir adalah waktu mendekati kedatangan kedua. Dan dikatakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua akan muncul di Sion. Dan ini sedang menunjuk kepada Sion yang rohani. Sion yang rohani ini menunjuk kepada tempat bait suci Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kepada gereja kita nama gereja Sion, dan saya percaya ini bukan hanya nama yang fisik tapi juga nama yang rohani, karena Sion adalah tempat keluarnya firman di hari terakhir. Jadi Sion adalah tempat firman keluar pada hari-hari terakhir, dan adalah tempat Tuhan mengajarkan firman-Nya. Dan ini juga berbicara soal Yerusalem kan, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan Yerusalem dan Sion ada di dalam Yerusalem. Tapi Yerusalem ini menunjuk kepada umat Tuhan. Jadi bukan soal lokasi geografisnya, tetapi ini sedang menuju kepada umat Tuhan. Dan ini adalah umat Tuhan dari mana akan mengalir firman Tuhan. Jadi dari orang-orang ini akan mengalir firman Tuhan dari Yerusalem ini. Dan kalau kita lihat Zakaria 8 ayat 3 mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Dan ini berarti kamu dan saya, kita harus menjadi Yerusalem. Dan dikatakan Tuhan akan berdiam di tengah-tengah Yerusalem, dan Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan di sini gunung Tuhan bukan gunung yang fisik, tetapi gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan ini sedang merujuk kepada umat Tuhan, kepada perkumpulan umat Tuhan, yaitu gereja. Jadi coba kita pikirkan makna dari naik ke gunung Tuhan. Makna naik ke gunung Tuhan. Jadi kalau kita bicara secara biasa saja, bukan secara alkitabiah nih, secara biasa saja, kalau kita mendaki suatu gunung Tuhan, dua pertanyaan yang harus kalian tanya adalah apa? Apakah kalian ingin mendaki gunung tersebut? Dan bagaimana dapat kita mendaki gunung Tuhan tersebut? Kita sedang mempelajarinya, dan sekarang kita harus pahami apa yang Alkitab katakan tentang gunung, apa yang Alkitab katakan tentang mendaki, menaiki gunung. Dan kita pelajari dari kitab Imamat,
kitab Imamat yang juga berhubungan dengan buku seri sejarah penulisan ke-12, tapi bukan hanya di dalam buku Imamat, tetapi di dalam seluruh Alkitab. Dan seluruh Alkitab yang juga kita dapat sebut sebagai sejarah penebusan, Alkitab arti dalamnya menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan manusia dari kegelapan. Jadi manusia jatuh ke dalam kegelapan, dan Tuhan bekerja supaya manusia dapat kembali kepada terang Allah, kepada Allah, bisa bersekutu bersama Allah. Dan sekarang Tuhan ingin mereka dapat berkumpul masuk dalam rumah Tuhan, dan rumah Tuhan itu lokasinya adalah di atas gunung, di puncak gunung. Jadi kitab Imamat mengajarkan bagaimana kita dapat kembali memasuki rumah Tuhan, dan kitab Imamat menjawab pertanyaan bagaimana kita dapat menaiki gunung Allah. Dan melalui kitab Imamat kita dapat mengerti bahwa caranya adalah kita harus dibersihkan dan dikuduskan, karena gunung Tuhan disebut sebagai gunung kudus Tuhan. Jadi kalau kita mau menaiki gunung ini, kita harus menjadi kudus, kan? Karena ini adalah gunung yang kudus, sehingga kita juga harus menjadi kudus. Jadi untuk menaiki gunung ini, prosesnya adalah proses pembersihan dan proses pengudusan. Mazmur 84 ayat 1-4 dikatakan, "Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah..." Tapi coba kita lihat ini dulu, bagian pertama ini. Ketika kita datang ke gereja hari ini, apakah hati kita berseru seperti ini? Apakah kita berseru ingin, kita tidak sabar untuk sampai di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti seruan Daud di sini? Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta Allah, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Dan kalau penulis Mazmur ini tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak dapat menulis Mazmur seperti ini. Kalau kamu belum jatuh cinta dengan Tuhan, saya berdoa, dan saya juga mau ngajak kalian untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mintalah kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin jatuh cinta kepadamu. Itu adalah doa yang sederhana, kan? Dan di timur kuno situ, dekat timur kuno, mereka percaya bahwa surga dipercayai bahwa lokasinya ada di atas gunung, dan rumah Tuhan disebut sebagai bait suci, dan di pusat bait suci itu adalah kamar Tuhan. Jadi dan ini adalah pemahaman mereka akan alam semesta, bahwa ada gunung, dan di puncak gunung ada rumah Tuhan, dan di bawah gunung ada perairan. Dan ada dua arti perairan ada dua makna air pada zaman timur dekat kuno situ. Ada perairan kekacauan dan ada perairan kehidupan. Dan kekudusan Allah adalah kekudusan yang sempurna karena tidak mengandung maut. Tetapi semakin kita menjauh dari Tuhan, ada
maut, ada kematian di akhirnya. Jadi pertanyaannya adalah, sekarang kamu ada di mana? Coba sekarang kita pikirkan Taman Eden. Taman Eden, menurut Yehezkiel 28 dan banyak ahli-ahli teolog ini, Taman Eden juga adalah sebuah gunung, dan di pusat Taman Eden, jadi kalau kamu lihat sebuah gunung, pusatnya ada di mana? Pusatnya ada di puncaknya, kan? Dan di puncak Taman Eden ada taman kehidupan. Dan ketika Adam berdosa, dia menolak untuk bersekutu bersama Tuhan dan dia menjauh. Jadi ketika dia menjauh dari pusat itu, dia jadi turun gunung, dan dia jadi kalau kita mendekati Tuhan, itu berarti kita menaiki gunung, bukan. Jadi bayangkan gunung, jangan bayangkan bahwa datarannya datar. Jadi kalau kita menjauh, bukan kita semakin menyamping, tapi kita semakin menurun. Dan kalau kita mendekati, bukan kita semakin mendekat saja, tapi kita semakin mendaki gunung, gitu. Jadi bayangkan gunung, jangan bayangkan dataran. Dan ketika Musa menaiki Gunung Sinai, Tuhan memerintahkan Musa untuk turun dan pagarilah kaki gunung itu. Jangan biarkan orang sembarangan naik, tapi mereka harus membersihkan dan menguruskan diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka dapat menaiki gunung itu. Dan orang-orang percaya bahwa ketika Musa menaiki puncak Gunung Sinai, dia tidak hanya mendaki sebuah gunung yang secara fisik, tetapi dia juga memasuki alam Tuhan yang dianggap sebagai sorga. Jadi sekali lagi, mewakili hadirat Tuhan yang menyinari kehidupan, itu adalah tempat itu adalah surga dan puncak gunung. Tetapi di kaki gunung ada kematian dan kekacauan. Jadi karya penciptaan adalah pekerjaan menjauhi kematian, memasuki kehidupan Tuhan. Jadi menjauh dari Tuhan dipahami sebagai penurunan, turun dari kehidupan, turun dari ciptaan dan menuju kematian. Dan sebaliknya, menuju Tuhan dinyatakan sebagai kebangkitan dari kematian atau menuju kehidupan. Dan sekarang kalian coba bayangkan ya, ada gunung yang pertama ada Taman Eden, dan Allah menaruhkan Adam di sana, dan tugas Adam di sana adalah dia harus abad dan syamar. Dia harus melayani dan menjaga taman itu. Jadi Adam tugasnya seperti seorang imam di taman itu, dan tugasnya adalah untuk menyembah Tuhan dan menjaga taman itu supaya dosa tidak memasukinya. Tetapi terjadilah kejatuhan, ya kan? Jadi Adam naik dan dia turun dari gunung. Jadi itu adalah kejatuhan Adam, dan hasil dari kejatuhan Adam adalah, kalau kita lihat, kota Kain membangun sebuah kota dan menamai kota itu Henok, berdasarkan anaknya sendiri, kan. Jadi kalau kita ingat, di puncak gunung ada kota Allah, Taman Eden, dan di kaki gunung ada kota manusia, kota Henok. Dan
Kota Kain ini mesebarluaskan kekacauan dan dosa, dan setelah itu seluruh dunia menjadi penuh kegelapan sampai Tuhan mengirim air bah. Dan pada kisah ini, jadi sekarang ini kita masuki gunung yang kedua, Nuh. Apa yang Nuh lakukan? Nuh menerima firman Tuhan. Nuh taat, dan ketaatan dia tidak hanya dengan ucapannya, firman imannya bukan hanya di pikirannya, tetapi dia bekerja dan dia melakukan firman itu. Dia membangun bahtera itu, dan bahtera itu juga disebut sebagai rumah Tuhan, sebagai bait suci Tuhan. Dan bait suci itu dan bahtera itu berakhir di atas Gunung Ararat. Dan Gunung Ararat itu, hal pertama yang Nuh lakukan adalah dia menaikkan korban bakaran kepada Tuhan, dan Tuhan menerimanya. Dan tapi karena dosa Ham dan juga karena korupsi orang-orang, apa yang ada di kaki gunung ini? Di kaki gunung yang ini terbangunlah Menara Babel. Dan di kejadian Menara Babel, orang-orang mau membangun suatu puncak yang tinggi, dan mereka mau membangun nama bagi diri mereka sendiri. Dan kalau kita ingat, Menara Babel itu wujudnya seperti gunung, di mana puncaknya ada suatu kemah suci, ada suatu bait suci, dan itu adalah Menara Babel. Jadi itu adalah upaya manusia untuk dapat menggantikan gunung Tuhan. Dan di dalam kekristenan, banyak orang ingin mencapai surga dengan kekuatan mereka sendiri, dengan upaya mereka sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa upaya kita, pelayanan kita harus datang dari firman Tuhan dan ketaatan terhadap firman Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Menara Babel dibangun untuk membuat nama bagi manusia sendiri, bukan untuk Allah. Dan setelah kejadian ini, Tuhan menemukan orang lain yang akan menerima firman Tuhan, menaatinya, dan membawa perubahan. Dan orang ini adalah Abraham. Dan Tuhan menuntun Abraham menuju Gunung Moria. Dan sekali lagi melalui iman, ketaatan, dan pekerjaan. Abraham naik ke atas Gunung Moria dan dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ya kan? Jadi ini adalah suatu tema yang sama. Nuh dan Abraham sama-sama mempersembahkan korban bakaran di atas gunung. Tetapi dalam kisah Abraham, di kaki gunung ini ada Mesir, di mana Mesir membangun suatu nama untuk Firaun. Dan pada masa ini, yang keempat, Tuhan memanggil Musa, dan Musa dipanggil menaiki Gunung Sinai, dan di situ Tuhan memberikan kemah suci, dan Tuhan memberikan banyak dan Tuhan memberikan firman-Nya. Dan dengan kemah suci yang Tuhan berikan, Tuhan mengatakan bahwa sekarang hadiratnya berada di mana kemah suci itu berada. Tetapi sampai zaman hakim-hakim, mereka jatuhkan, mereka jatuh kepada banyak allah-allah orang Kanaan. Dan pada masa ini, Tuhan memanggil Daud. Dan Daud dipimpin menuju tempat pengirikan orang di 1 Tawarik 21 ayat 21-26. Tempat pengirikan Ornan itu adalah gunung di mana Abraham mempersembahkan Ishak, Moria. Dan disitulah Salomo mendirikan bait suci Tuhan.
dan dia mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa dia akan menaruh namanya di atas bait suci itu. Jadi Daud dipanggil sampai ke atas Sion, tetapi Salomo jatuh kepada pengaruh kerajaan non-Yahudi, dan dia menerima berhala dan jatuh lagi dari gunung. Dan pada masa kekacauan ini muncullah Elia, dan Elia dipimpin menaiki gunung Karmel. Dan di situ apa yang dilakukan? Elia menaikkan korban bakaran melawan nabi-nabi palsu. 1 Raja-Raja 18 ayat 20-40. Dan pada kisah Elia, kejatuhan dan kerusakan raja-raja dan nabi-nabi terjadi kan. Dan setelah Elia muncullah Yesus, dan Yesus naik ke atas gunung ke Taman Getsemani, dan situ Yesus berkata, "Bapa, kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku." Dan setelah itu Yesus naik ke atas bukit Golgota, dan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban bakaran di atas kayu salib. Dan di dalam kitab Wahyu, kita melihat di kitab Wahyu bahwa ada suatu penurunan lagi. Ada Babel yang baru yang muncul. Dan gerejalah yang akan menaiki Sion rohani dan memasuki Yerusalem yang baru. Dan kalau kalian hitung, ada berapa gunung di sini? Ada 8, ya kan? Tetapi berapa kali Musa? Dan kalau kita lihat, Musa pun naik turun gunung 8 kali, ya kan? Musa naiki gunung Sinai, naik turun gunung Sinai itu 8 kali. Dan kalau kita hitung dari Adam sampai Wahyu, juga ada 8 puncak dan di sini. Ya, jadi itu suatu pengamatan saya. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana proses mereka menaiki gunung itu, bagaimana cara mereka naik gunung. Dan naik gunung itu sulit. Dan kalau kita lihat kisah-kisah semua orang ini, ada banyak kesulitan, ada banyak kendala kan. Saya pernah coba menaiki Gunung Jiri di Korea, dan banyak orang bersama saya saat itu ingin turun gunung, gak kuat, mereka mau menyerah. Jadi mendaki suatu gunung tidak mudah. Coba kita lihat Mazmur 15 ayat 1-2, Mazmur 15 1-2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kualitas-kualitas ini. Jadi kalian yang belum menikah, carilah 3 kualitas ini. Mungkin itu ada sangat sulit ya, tapi ini adalah karakteristik yang sangat indah. Berjalan dengan yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi, pertanyaannya, siapa yang dapat menaiki gunung ini? Mereka yang mengatakan kebenaran Tuhan, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi ini berbicara soal kebenaran Tuhan. Nuh disebut sebagai orang yang tidak bercela dan benar, dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kata di sini, kata berjalan bersama Tuhan ini, berjalan ini apa?
apa berjalan ini? Itu adalah kehidupanmu, itu adalah cara kamu melakukan hal-hal, itu adalah arah kehidupanmu, itu adalah kecepatan kehidupanmu, itu adalah tujuan kehidupanmu, itu adalah berjalan. Dan salah satu hal yang ditemukan juga di sini adalah kebenaran. Dan kebenaran ini, kita tidak lahir dengan kebenaran ini. Ini bukan soal kebenaran kita, tapi ini adalah kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita baca di uh, di di uh, di dan kalau kita lihat di Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela dengan orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama Allah, kan? Jadi Nuh diperkenalkan sebagai orang yang benar dan yang berjalan bersama Tuhan. Dan hasil dari orang yang benar dan yang hidup bersama Allah, dia melakukan semua sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan itu adalah hasilnya. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan saya menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, meskipun kita tidak akan mati, amin, tapi jadi kalau ada memo tentang kehidupan kalian di kerajaan surga, kiranya memo itu berkata bahwa kamu melakukan sesuai dengan semua yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kiranya itu menjadi kesimpulan kehidupan kita. Amin. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum Kejadian 17 ayat 1? Kejadian 16, apa yang terjadi di Kejadian 16? Ismail. Dan selama 13 sampai 14 tahun Tuhan diam. Tuhan diam terhadap Abraham, dan itu sangat mengerikan, kan? Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dan ini tidak sekaligus terjadi, tapi Tuhan menuntun Abraham. Dan kalau kita lihat hasilnya di Kejadian 20, ketika Tuhan memberitakan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham melakukannya, Abraham taat. Itulah kebenaran. Keluaran 40 ayat 16 sekali lagi dikatakan, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Hasilnya adalah kemah suci. Dan ketika mereka mencapai puncak gunung, mereka mempersembahkan korban bakaran. Mereka menyembah Tuhan. Dan setiap kali itu Tuhan menyatakan bahwa itu adalah aroma yang manis baginya. Bahkan Tuhan pada kejadian Elia, dia menurunkan api, kan? Yang kiranya gereja Sion menjadi tempat di mana kita dapat menaikkan aroma yang manis terhadap Tuhan. Dan kiranya gereja Sion menjadi gereja di mana Tuhan menurunkan api kepada kita. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan bahwa itu adalah aroma yang manis baginya? Itu ada di buku yang ke-12. Ada 5 korban persembahan di kitab Imamat, dan setiap persembahan itu diakhiri dengan aroma yang manis kepada Tuhan. Dan hasilnya itu adalah Sabat yang sempurna. Dan itulah mengapa Tuhan memberikan Sabat. Pada zaman
pada masa perjanjian baru, Sabat itu disebut sebagai damai sejahtera. Yesus mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit, dan setelah dia bangkit, dia berjumpa dengan murid-muridnya dan dia berkata, aku memberikan padamu damai sejahtera. Damai sejahtera bersamamu kan. Damai sejahtera itu adalah Sabat. Dan damai sejahtera itu bukan damai sejahtera yang dunia ini dapat berikan, tapi ini adalah damai sejahtera yang hanya Yesus Kristus dapat berikan kepada kita. Dan itu adalah hasil dari korban bakaran. Dan olah berarti menaiki seluruh kehidupanku. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka berjalan bersama Tuhan, mereka menerima kebenaran Tuhan, dan melalui iman mereka taat dengan pekerjaan mereka, dan mereka menaikkan kehidupan mereka sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan kedengarannya tidak mudah. Tapi kiranya kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan itu di akhir zaman ini. Terakhir, apa yang akan terjadi di gunung Tuhan itu? Pertama, menurut Yesaya 2 ayat 3, dia akan mengajarkan firman. Dia akan datang, dan ini udah bicara soal masa Yesus, tapi juga masa akhir zaman. Dia akan mengajari kita, dan dia akan mengajari kita supaya kita dapat menaiki gunung itu, supaya kita dapat berjalan. Dia pengajarannya akan memampukan kita agar kita dapat berjalan di jalannya. Dan pengajaran firman ini digambarkan sebagai air kehidupan yang mengalir dari bait suci, seperti bait suci Yeskiel. Dan air itu adalah air kehidupan, dan air yang di bawah gunung itu adalah air kematian. Dan menurut Yeskiel, ketika air kehidupan itu turun dan menyentuh air kegelapan itu, apa yang terjadi? Apakah air kotor menjadi bersih atau apakah air bersih menjadi kotor? Seperti yang kita bahas minggu lalu kan, kalau tangan yang kotor kalau tangan yang bersih memegang tangan yang kotor, apa yang terjadi? Dan kita harus ingat ketika Yesus menyentuh yang kotor menjadi bersih. Jadi mari kita percaya bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada kita memiliki kuasa untuk membersihkan kita. Dan firman Tuhan adalah air kehidupan. Dan air itu bukan air fisik. Tapi firman ini, Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah air kehidupan ini. Dan kita harus memberikan firman ini kepada orang-orang supaya orang-orang dapat dibersihkan, supaya kematian dapat keluar dan kehidupan dapat memasuki orang-orang. Dan kedua yang akan terjadi adalah dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan memberikan keputusan bagi banyak orang. Jadi penghakiman Tuhan akan terjadi, dan penghakiman Tuhan itu membawa keselamatan kan. Tapi kalau kita lihat Yesaya 2 ayat 4 dikatakan dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedang yang menjadi mata bajak dan tombak-tombak akan menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini artinya dia akan membawa damai sejahtera, dia akan membawa Sabat. Mazmur 48 ayat 1-3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus dan yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Dan ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, saat itu ada gunung Gerizim. Maka perempuan Samaria itu tanya kepada Yesus, saya harus menyembah Tuhan di gunung yang mana? Di gunung Gerizim atau gunung yang lain? Dan
perempuan ini dia sedang mencari bait suci Tuhan. Itu ada di gunung yang mana? Karena dia sedang mencari damai sejahtera. Dia berada di tempat yang secara rohani di mana tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Jadi dia mencari damai sejahtera. Dan dengan berbicara dengan Yesus, dia sadar apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan sebenarnya? Yesus bilang, "Aku adalah pemberi air kehidupan itu." Apakah kalian paham sekarang? Air kehidupan itu harusnya mengalir dari bait suci di atas puncak gunung. Dan dia mencari puncak gunung yang mana yang ada air kehidupan itu kan. Dan Yesus makanya berkata dia adalah air kehidupan itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menemukan gunung, dia menemukan bait suci, dan dia menemukan air kehidupan, dan dia memperoleh damai sejahtera itu. Hanya ketika dia menerima damai sejahtera itu dari mengenal siapa Yesus itu dan menemukan gunung itu, barulah dia dapat turun kan, dikatakan dia turun ke kotanya kan, ke kampungnya, dia turun ke kotanya, dan kotanya itu adalah perairan kekacauan, perairan yang kegelapan. Dan sebelumnya ketika dia turun ke kota itu dia menjadi kotor, tapi sekarang dia menyentuh kotanya itu, dia menyentuh perairan kegelapan itu, dan perairan kegelapan itu menjadi terang kan, karena seluruh kotanya itu datang dan mencari Yesus. Dan saya berdoa agar itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sekarang kita sedang mempelajari firman yang mengalir dari gunung Tuhan. Jadi apakah kalian setelah berjumpa dengan gunung ini, apakah kalian telah menaiki gunung ini? Firman mengalir dari gunung rohani ini dan harus mengalir dan menyentuh perairan kematian, perairan kekacauan, dan mengubahnya menjadi perairan kehidupan. Dan betapa luar biasanya Tuhan memanggil kita terlebih dahulu untuk mengajarkan air itu, untuk mengajarkan kuasa air itu. Dan sekarang kita harus menjadi seperti perempuan Samaria itu. Kita harus pertama mengalami damai sejahtera itu, baru kita dapat turun dan membawa damai Allah ke dalam perairan kegelapan. Firman yang kita terima, itulah yang akan mengubah kegelapan dan membawa orang-orang yang berada dalam kegelapan agar mereka dapat menuju Tuhan. Itulah kuasa firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk menemukan gunung Engkau. Meskipun tidak mudah, tapi Engkau sedang memegang tangan kita dan mengajak kita untuk terus mendaki gunung itu. Dan Bapa, kita percaya bahwa kita telah menemukan bait suci Tuhan dan kita telah mencicipi kuasa air kehidupan-Mu. Bantulah kami ya Bapa, supaya kami dapat merasakan kuasa damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya kami dapat menjadi seperti perempuan Samaria yang turun kepada orang-orang yang berada di dalam perairan kegelapan, dan kiranya kami dapat melakukan pekerjaan Engkau di sana. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memanggil kami untuk hadir di sini. Bantu kami ya Bapa untuk dapat bekerja bersama. Bantulah kami supaya kami dapat menjadi seperti Nuh dan Abraham yang berjalan bersamamu dan menerima kebenaran-Mu, dan kiranya kami dapat merasakan puncak gunung Engkau, dan bantulah kami untuk dapat memperoleh kehidupan kekal itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan hati penuh syukur. Amin.